Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayuhal jamaah pemirsa sekalian, kita bertemu kembali dan saya merencanakan ini sebagai episode terakhir. Dan saya ulang sekali lagi bahwa pembahasan serial dari pertama sampai keempat episode ini terkait tentang serial haji. Ini saya sampaikan dengan bahasa yang ringkas, bahasa yang populer, pembahasan yang juga tidak membutuhkan kening kita harus berkerut, karena saya berupaya untuk bisa dipahami dengan mudah. Saudara-saudara, ini sekaligus saya konklusikan, saya flashbackkan, bahwa jangan tidak mau atau belum mau atau tidak membangun niat berangkat haji karena belum punya duit. Jangan tidak membangun niat berangkat haji karena merasa masih kecil. Bangunlah niat berangkat haji, bahkan teruslah hubungkan hatimu kepada Allah dengan meminta kepadanya agar minimal sekali dalam hidupmu kau diberangkatkan Allah ke sana. Kedua, nah ini dia, bekal apa yang harus kau bawa seutama-utama bekal itu adalah takwa. Bagaimana sebenarnya takwa itu? Kemarin sudah kita bahas bahwa dalam takwa itu harus kita masukkan keyakinan bahwa ini kita bisa berangkat adalah karena datangnya undangan cinta dari Allah. Undangan ini efek besarnya ada reward utama yang akan diberikan Allah, yaitu kita akan dimasukkan dalam surga Allah. Karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi orang-orang yang berangkat terbang ke sana itu masih para peserta seleksi manusia layak surga. Nanti kalau dia sudah landing di tanah air, kita sudah harusnya melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah disebut sebagai penghuni surga. Kenapa? Karena mabrur. Tuh, apa indikatornya? Ini sering ditanya. Apa ciri Ustadz bahwa seseorang itu hajinya mabrur? Saya bilang minimal 2. Dan 2 ini ternyata seperti yang dibilang Nabi. Kebanyakan para penghuni surga itu ada 2 sebab. 1 takwa dan husnul khuluq, akhlaknya baik. Jadi kalau ibadahnya bagus, belum tentu. Sering sholat subuh ke masjid keliling, belum tentu. Ini kalau masalah persoalan sering sholat subuh ke masjid keliling, ini sama aja dia bisa bersaing dengan para calon atau para politisi yang sedang berhajat untuk bisa dipilih pada tahun 2024. Karena mereka juga memperkuat ibadah mereka. Mereka menguatkan silaturahim mereka. Mereka akan banyak berinfak. Kenapa? Ya pengen dipilih. Jadi kalau gitu indikatornya apa? Akhlakul karimah. Orang yang hajinya mabrur, akhlakul karimah. Yuk kita simpan dulu. Kita bahas dulu lanjutan. Apa sih bekal yang harus dibawa oleh seseorang ketika berangkat haji? Yang ketiga, kita kemarin bicara taubat. Taubat, setelah itu apa? Tawakal. Sama seperti Hajar, ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Makkah, lembah Bakkah, waktu itu belum ada apa-apa. Bakkah masih lembah kering kerontang. Kalau boleh dibilang jangankan orang, semut saja nggak ada. Kering kerontang, tidak ada air di situ. Allah suruh Ibrahim alaihissalam tinggalkan anak istrimu di situ. Coba bayangin ini. Bekal apa yang harus disiapkan? Ya, seadanya. Sampai berapa lama? Nggak tahu. Ketika Hajar bertanya, kenapa kau tinggalkan? Ibrahim diam. Apa karena perintah Allah? Maka dijawab, ya. Maka Hajar mengatakan, tawakkaltu 'ala Allah. Kalau begitu, aku tawakal kepada Allah. Pelajaran apa sebenarnya? Tawakal adalah situasi di mana kita tidak terlepas hubungan hati kita dengan Allah. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tidak lepas hubungan dengan Allah. Kita yakin sama Allah. Kita senang sama Allah. Kita cinta sama Allah. Kita tetap ikut aturan Allah. Walaupun kita tidak
tidak dalam situasi yang mudah. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Sesulit apapun, semudah apapun, kita tidak boleh menyandarkan itu semua pada kelebihan atau kekurangan kita belaka. Tapi kita harus melihat dengan pandangan positif bahwa tidak ada yang buruk daripada rencana Allah terhadapku. Tidak ada yang buruk dari peristiwa yang aku alamin ini. Karena pasti Allah sedang menghajatkan sesuatu yang baik. Terkadang kau menyukai sesuatu tapi Allah tidak suka dengan itu. Atau itu tidak baik untukmu. Terkadang kau tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu tetap dikasih Allah kepadamu karena itu baik untukmu. Tawakal hakikatnya adalah menyandarkan hati kita dan menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam pusaran kehidupan, sesulit apapun kehidupan itu. Kita bergerak, kita berenang, kita mengayuh, kita berjalan, kita berlari, tapi kita tahu betul bahwa aku tidak bisa lakukan ini semua kecuali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari tawakal ini akan muncul tawaddu. Dari tawakal ini yang paling penting kalau dalam muatan ibadah haji akan muncul sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melakukan ketaatan. Bisa enggak sepanjang 40 hari di sana minimal 2 kali khatamlah? Bisa enggak bahwa sepanjang di sana kita merencanakan infak kita itu akan sekian jumlahnya? Bisa enggak kita merencanakan bahwa setiap malam kita tahajud, setiap pagi kita akan tidak meninggalkan salatul isyraq, salat syuruk. Dari mulai subuh sampai masuk syuruk, kita tetap berada di masjid, kita melaksanakan ibadah, kita baca Quran, kita zikir, kita taubat kepada Allah, diakhiri dengan salat sunat 2 rakaat. Bisa enggak kita lakukan itu secara sabar? Jadi sabar ini bukan cuma sekedar pelayanan yang tidak baik sehingga membuat kita marah, ya harus sabar. Enggak. Bisa enggak kita bersabar sebagai hamba Allah yang level derajat lebih tinggi lagi pada posisi kita punya jabatan, tapi kita tetap sabar menyadari bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala.